menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Baik, anak-anak, barusan kita bersama-sama menyaksikan cuplikan pidato Bung Karno tentang Pancasila. Kira-kira, apa yang kalian rasakan ketika mendengar pidato itu? Bung Karno berbicara dengan suara lantang, penuh semangat, seakan-akan membakar jiwa bangsa. Pidato itu disampaikan puluhan tahun lalu, tetapi sampai sekarang masih relevan. Kenapa begitu? Karena Pancasila bukan hanya kata-kata indah. Pancasila adalah dasar negara kita, dasar kehidupan kita, dan jati diri bangsa Indonesia. Sekarang, mari kita coba pelan-pelan memahami apa arti Pancasila bagi kita sebagai pelajar, dan bagaimana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, seringkali kita mendengar Pancasila dibacakan saat upacara bendera. Pertanyaannya, apakah Pancasila hanya sekadar bacaan rutin setiap hari Senin? Tentu tidak. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Bayangkan saja, kalau kita tidak punya Pancasila, apa yang akan terjadi? Indonesia punya ratusan suku, ratusan bahasa, dan beragam agama. Tanpa dasar yang menyatukan, bangsa ini bisa saja terpecah belah. Jadi, Pancasila adalah tali pengikat yang membuat kita tetap utuh sebagai bangsa. 5 sila itu ibarat jari-jari tangan. Kalau salah satu hilang, tangan kita tidak bisa bekerja dengan baik. Demikian juga dengan bangsa kita, semua sila harus saling melengkapi. Sekarang, mari kita bahas sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan, sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Tetapi, makna sila pertama bukan hanya tentang berdoa atau pergi ke tempat ibadah. Makna yang lebih dalam adalah saling menghormati. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi kita tetap bisa hidup rukun dan damai. Contohnya, di sekolah ada teman yang berpuasa. Sikap kita menghormati dengan tidak makan di depannya. Ada juga teman yang tidak bisa ikut kegiatan karena sedang beribadah. Apakah kita memaksa? Tentu tidak. Kita memberi ruang. Jadi, sila pertama mengajarkan kita untuk taat beragama, sekaligus menghormati perbedaan keyakinan orang lain. Berikutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang memiliki martabat yang harus dihargai. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Di sekolah, kita bisa mempraktikkan sila ini dengan cara sederhana. Jangan suka mengejek atau membuli teman. Boleh jadi bagi kita hanya bercanda, tetapi bagi teman yang diejek, itu menyakitkan. Sebaliknya, mari kita saling membantu. Kalau ada teman jatuh, kita tolong. Kalau ada yang tidak paham pelajaran, kita bantu. Bayangkan, kalau semua siswa di kelas saling menghargai dan menolong, suasana belajar pasti jauh lebih menyenangkan.
Itulah wujud nyata sila kedua. Sekarang, kita masuk ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan bahasa daerah? Kalau tidak ada semangat persatuan, apa yang akan terjadi? Kita bisa mudah terpecah. Persatuan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Persatuan bisa kita lakukan setiap hari. Misalnya, saat lomba 17 Agustusan di sekolah, kita bekerja sama dengan sportif. Atau saat belajar kelompok, kita tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku atau asal daerahnya. Anak-anak, kalau kita bersatu, kita kuat. Tetapi kalau kita terpecah, kita mudah dikalahkan. Sekarang, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Panjang ya namanya, tapi maknanya sederhana. Kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan dengan marah-marah atau memaksakan kehendak. Contohnya, di kelas kita mau memilih ketua kelas. Kalau hanya satu orang yang menentukan, tentu tidak adil. Tetapi dengan musyawarah, semua pendapat bisa didengar. Setelah itu kita pilih dengan cara yang bijaksana, misalnya lewat voting sederhana. Dengan begitu, semua merasa dilibatkan, tidak ada yang merasa dipaksa. Musyawarah di kelas itu sebenarnya latihan demokrasi, sama dengan musyawarah yang dilakukan bangsa kita dalam pemilu. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang berhak hidup layak. Tidak ada yang tertinggal. Di rumah atau sekolah, kita bisa belajar berbagi. Kalau punya bekal lebih, kita bisa membaginya dengan teman. Kalau punya ilmu, jangan pelit berbagi. Kita juga bisa adil dengan tidak pilih-pilih teman hanya karena berbeda latar belakang. Kalau kita sudah terbiasa berlaku adil sejak kecil, maka ketika dewasa kita bisa menjadi warga negara yang menjunjung keadilan dalam masyarakat. Kita sudah mempelajari bersama bagaimana setiap sila Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, Bapak ingin kalian renungkan dan diskusikan pertanyaan berikut ini. 1. Dari kelima sila Pancasila, sila mana yang paling sering kalian praktikkan? Berikan contoh nyata. 2. Bagaimana cara sederhana kalian bisa menerapkan musyawarah, baik di rumah maupun di sekolah? 3. Mengapa persatuan bangsa sangat penting bagi Indonesia yang penuh keberagaman? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya sudah kita bahas bersama. Kalian tinggal menghubungkannya dengan pengalaman kalian sendiri. Baik, semoga pelajaran hari ini membuat kalian semakin semangat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan besar untuk bangsa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas. Mari kita mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari sekarang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, salam semangat Pancasila.